Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WC Trading masih di analisa pagi. Hari ini di hari Jumat di akhir pekan dari 25 Agustus ya, di bulan Agustus di pekan terakhir ya. Tinggal beberapa hari lagi akan berganti bulan ya. Kita lihat nanti bagaimana di kondisi time frame besar juga. Apakah ada pergerakan yang signifikan ya. Emas masih berada di kisaran 1900-an. Belum ada pergerakan yang signifikan ya. Kalaupun turun dia tidak terlalu jauh dari 1890-an. Kita akan coba lihat untuk malam hari ini nanti apakah ada news yang berdampak besar atau tidak ya. Kita akan cek dulu. Baik, kita lihat di kalender ekonomi. Kita lihat untuk hari ini. Malam hari ini ada news jam 21 waktu Indonesia Barat dan 21.05 ya. Ada news yang cukup berdampak besar ya. Nanti kita akan perhatikan di jam 21 atau jelang jam 21 apakah nanti ada pergerakan-pergerakan yang signifikan yang bisa mempengaruhi dari pergerakan market pada malam nanti ya. Kita akan nanti sama-sama amati. Kemudian di teknikalnya ya, kita akan coba nanti juga memberikan satu mapping kecilnya. Untuk hari kemarin kita review, kita ulas dulu ya, kita perkirakan akan bergerak sedikit naik ya. Kita perkirakan akan bergerak sedikit naik, kemudian buy-nya kita tempatkan di 1922. Ternyata satu hari kemarin tidak sampai signifikan bergerak ya, hanya konsolidasi berada di antara buy dan sell. Lah, kemudian bagaimana ketika satu posisi buy tersentuh dan berbalik? Yang kita perlu perhatikan sekali lagi dalam trading bukan ketika kita menempatkan posisi buy kemudian marketnya harus naik dan posisi sell kita tempatkan kemudian marketnya harus turun ya. Kalau ada yang ada di dalam benak kita, dalam jalan pemikiran seperti itu, maka siap-siap untuk kita tidak bisa bertahan di dalam trading. Kita menggunakan trading harian sehingga perlu kita pertimbangkan adalah sisi recovery. Apa itu recovery ya? Salah satu cara untuk meminimalisir tentu tingkat kerugian kita. Caranya ada tiga, ada bisa close dengan paksa atau cut loss dengan stop loss, averaging maupun switching. Mana di antara itu yang paling cocok dan paling potensi untuk menguntungkan atau bahkan mana yang kira-kira bisa mempercepat proses recovery kita? Tentu masing-masing punya cara, punya catatan sendiri ya. Bisa dengan menggunakan stop loss, bisa menggunakan cut loss, bahkan switching dan averaging juga bisa dilakukan. Nah, seperti yang kita sudah sering sampaikan bahwa di WC Trading tentu ada tiga cara untuk melakukan recovery itu. Sehingga kalaupun ini berbalik, kita pastikan kalau sudah bisa menggunakan recovery tetap akan bisa berpotensi profit. Tetap akan bisa berpotensi profit meskipun hanya sampai pada titik level di satu hari itu ya, di low di hari itu yakni di 1914. Ini dengan recovery 300-350 pun masih bisa exit dengan baik. Sebaliknya dari sisi sell ketika ini tersentuh dan kita recovery di atasnya sampai di ujung atas tertinggi di 1076 dengan harga 1923 dari harga pertama 1922 dan 1912. Kita pastikan ketika bisa melakukan recovery dengan baik pasti bisa mengatasi dan bisa exit dengan profit. Tetapi ketika kita hanya bermain dengan SL dan TP, SL dan TP
maka yang ada kita bisa kena pingpong di sana. Kenapa? Karena ini berada di area konsolidasi. Begitu dia naik tidak sesuai, kita SL, kemudian mungkin kita bisa menunggu triggernya. Begitu bergerak, belum tentu nanti kita bisa mengcover. Ya, karena itu ketika kita sudah menempatkan posisi dan tersentuh di sana, maka yang perlu kita pertimbangkan adalah sisi recovery, sisi penyelamatan. Ya, bukan dibiarkan secara berturut-turut terus dan diamati, sehingga kalau ini bergerak turun berada angka 1000 sekian, pasti floating kita banyak. Sebaliknya ketika selnya tersentuh kemudian kita biarkan sampai di atas, floatingnya juga banyak juga. Sehingga tidak ada penyelesaian masalah di sana. Yang ada kita kena locking. Oke, mudah-mudahan yang belum bisa recovery bisa banyak belajar bagaimana cara recovery, sehingga kondisi pasar bagaimanapun tetap ada peluang. Tidak peduli dia bergerak naik atau turun, tidak peduli sesuai dengan analisa atau tidak, karena yang paling penting adalah bagaimana kita cara merecovery. Baik, selanjutnya kita akan langsung melihat kondisi saat ini. Kemudian nanti kita akan lihat dengan time frame yang besar. Kita perhatikan di time frame daily. Di time frame daily posisi didominasi oleh bullish ya, sekalipun ada loss momentum di sana, ada rejeksi di sana. Sehingga kalau kita lihat di time frame besar, perhatikan di time frame besar masih berpeluang untuk bergerak kembali turun ya. Kita coba buat garis bantu trennya, akan terjadi seperti ini. Kemudian berbalik turun, kemudian ada koreksi naik, maka diperkirakan atau kita perkirakan emas akan kembali jatuh ya, akan kembali turun meskipun kita akan uji di area di sini. Kalau kita lihat dari pergerakan ya, dari running ke low yang kita tandai, ini tentu cukup untuk bisa memenuhi syarat range satu hari. Sehingga ada potensi di sana, bahkan sampai di sini pun masih berpeluang ya. Ini kalau kita lihat range-nya dari titik runningnya hingga sampai di harga 1902 ini masih cukup untuk kita nanti ambil peluang taking profit di sana. Kita amati lagi di time frame di bawahnya ya. Di time frame di bawahnya kita lihat sudah ada tanda-tanda reversal di sana. Ada banyak sekali tanda-tanda reversal yang perlu kita perhatikan, sehingga minimal kita bisa menempatkan posisi sesuai dengan real time-nya ya. Kemudian di H1 kalau kita amati di H1 kecenderungannya masih datar ya. Masih menunggu break levelnya. Kemudian di M15 kita dapatkan trigger apa? Belum ada. Kita menunggu break level juga di sana. Oke, kembali ke H1, kita tempatkan posisi dulu, fokus kita ke sell. Fokus kita ke sell sampai di area level psikologis yang terdekat itu kita akan tunggu dulu. Kemudian hari ini Jumat, range kita perkirakan akan berada di kisaran 2000-an ya, 2300-an. Sehingga ketika dia bergerak turun berpotensi hingga 1902 ya. Kalau kita entry di 1910 masih cukup peluang untuk kita mendapatkan profit di sana. Ya, kita tempatkan sell-nya di 1910.79. Kemudian kita targetkan yang terdekat dulu. Oke, kita targetkan yang terdekat ini berada di sini ya. Kita coba tandai dulu.
Kita tandai untuk targetnya berada di kisaran 1904 atau sekitar 600-an ya. Kita tandai untuk targetnya di kisaran 1904 tadi ya. Kemudian ini nanti kita tempatkan untuk targetnya di 1904 tadi ya. Kira-kira di kisaran 1904 1903 atau berada di kisaran 600 ya, berada di kisaran 600. Ini kita tandai dulu untuk targetnya, kasih yang agak tipis ya. Oke, ini targetnya. Kemudian berikutnya ketika dia mampu bergerak lebih lanjut, kita akan perkirakan targetnya kembali, akan kita tarik garis berada di 1896 ya. Target berikutnya kita tempatkan di 1896 atau ini bisa menjadi area support berikutnya. Oke, nanti kita uji dan kita akan coba amati apakah di area ini nanti ada petunjuk untuk berbalik atau sebaliknya masih kuat di sana. Kita tandai untuk target ini yang kedua dengan highlight warna kuning ya. Selanjutnya di titik jenuh kita akan tempatkan di 1886 ya. Ini area jenuh, perhatikan area jenuh berada di 1886. Kita tandai dengan highlight warna orange. Selanjutnya di posisi atas ya, kita sekali lagi tidak hanya fokus pada satu pergerakan dengan probabilitas yang sama, kita juga bisa menempatkan posisi di atas ya, dengan nanti target yang cukup dekat atau cukup realistis dari levelnya ya. Kalau kita ukur dari titiknya, ini kita tempatkan buy-nya di 1919 ya, dengan targetnya nanti oke, kita akan tempatkan targetnya setidaknya cukup ya 500-an. Oke, ini kita targetkan yang berikutnya. Yang kedua kita targetkan dengan 1925 ya. Ini kita tandai dengan warna biru muda. Ini untuk target buy. Ini target yang terdekat kita tempatkan di 1925 ya. Area ini juga nanti bisa berfungsi sebagai resisten. Di area nanti kita uji apakah mampu bergerak naik atau sebaliknya. Di area ini memantul kembali. Baik, kita tempatkan di 1919 dengan target tadi di 1925. Selanjutnya di resisten yang berikutnya kita akan tempatkan di 1931 ya, 1931. Kita tempatkan di sana untuk target berikutnya di 1931.61. Kemudian titik jenuh tertinggi kita tempatkan di 19 berada di 1941. Ini area jenuhnya. Kita tandai dengan warna merah yang di atas. Kita tandai dengan warna merah untuk area jenuhnya. Kemudian target yang kedua kita tetap tandai dengan warna biru muda ya, biar nanti bisa membedakan ya. Kemudian dari sisi catnya, kira-kira seperti apa, struktur yang terbentuk seperti apa, kita akan perkirakan dengan melihat dengan simulasi seperti ini.
Ini akan berpotensi dia akan bergerak turun. Sehingga lebih banyak sebenarnya fokus kita ke sell. Ini area jenuh kita tandai yang di atas tadi. Area jenuhnya di 1941. Perhatikan nanti di pergerakan-pergerakan berikutnya ketika ada yang signifikan, apakah di levelnya, di area resisten atau supportnya. Kemudian kita juga bisa menarik garis ya. Kita tarik Fibonacci, dengan bantuan itu paling tidak nanti untuk menguji ya potensi dan kemampuan seller hingga sampai di mana kemampuannya, kemudian di garis mana dia akan mulai terpantau memantul ya. Nanti kita lihat triggernya, kita lihat tanda-tanda apakah sudah memenuhi syarat untuk berbalik atau justru akan berlanjut. Oke, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu memberikan mapping pribadi yang lebih potensial. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.